Kenapa kau Kenapa tampar kau aku tampar toh? aku? Iya. Apa salahku katanya. Terus waktu Pak Rasul Paulus ditampar, bilangnya apa? Nyoh, satu lagi sekalian, biar genep. Nggak gitu kan? Kenapa kau tampar aku? Gereja waktu ditampar, bilangnya apa? Nih, kepalaku sekalian gebuki lagi sekalian sama orang Islam. Jebuak, ya kan? Ya kan? Sekalian lagi nih, tambah lagi nih. Nah, malah gitu gereja kan, diam aja kan. Katanya kasih. Itu kasih yang salah. Itu bukan kasih, itu takut. Ya, gereja di Indonesia itu takut, itu bukan kasih. Anda tidak digerakkan oleh kasih. Saya tidak percaya Anda digerakkan oleh kasih ini gereja-gereja. Anda digerakkan oleh rasa takut. Percaya saya, takut dibom, apalagi kalau gereja-gereja udah mapan itu. Ya kan? Takut dibakar gerejanya. Dan itu kalian, spirit itu kalian tularkan kepada jemaat. Kalian sedang berdosa, hai para pendeta. Anda sedang menyebarkan roh ketakutan buat jemaatmu, sehingga jemaatmu tidak menjadi kuat di dalam kehidupan. Belajarlah dari saya, Nabi ke-26. Ya, saya menyebarkan spirit keberanian. Saya memberikan inspirasi buat anak-anak muda supaya berani, jangan dikungkung rasa takut. Berani bicara. Nah, dengan hikmat. Nah, makanya saya selalu bilang, don't try this at home without any experts. Jangan ikut-ikut, karena Anda belum tentu diberi karunia kenabian. Ini tugas para nabi. Nah, tetapi belum tentu Anda diberi karunia kenabian. Ya, jadi tugas Anda adalah berdiakonia. Saya selalu menghimbau, dan tinggalkanlah gereja-gereja yang cari duit. Tinggalkan gereja-gereja yang tidak mengajarkan diakonia di gerejanya. Dalam khotbah-khotbahnya. Tinggalkan, Anda akan ditipu dengan ilusi agama. Jadi yang kita lakukan adalah suara kenabian bukan hanya bagi Indonesia, bagi Islam, tetapi juga bagi gereja. Oh, itu juga. Itu yang harus penting. Itu penting ya. Nah, kalau saya menentang Gus Yakut itu memang harus saya tantang. Supaya dia jangan omdo. Kita boleh mengkritik, yang tidak boleh adalah kamu demonstrasi gede-gedean, itu nggak boleh tuh. Ya, terus memberontak, makar, itu nggak boleh tuh. Tapi kita boleh mengkritik. Kita boleh menyuarakan. Makanya saya tantang Gus Yakut debat, Ketua MUI, si Anwar Abbas debat, sama si PBNU debat. Karena kalian sudah gagal mendidik orang Indonesia. Indonesia nggak pernah dijajah loh ya. Indonesia dijual sama kalian, sultan-sultan Islam. Indonesia dijual, mana bisa dijajah ini. Hari ini jumlah penduduk di Belanda cuma 18 juta, apalagi dulu. Bagaimana bisa negara kecil bisa jajah negara gede? Itu Anda dibodohin sama orang-orang Islam, para penulis sejarah ini. Indonesia itu dijual. Nggak mungkin bisa dijajah. Mongol, kan tadi udah jelasin panjang lebar. Mongol aja datang cuma dikentutin pulang kok. Apalagi Belanda. Karena kalian dijual, ada kesengajaan, memang dikasihin. Contohnya, perbudakan kejar Rodi, Anyar Panarukan. Itu sudah dibayar. Udah dibayar lunas. Tapi kan uangnya nggak disampaikan ke kalian. Terus kalian nyalain Belanda. Belandanya bingung. Salahnya di mana? Gue udah bayar. Ya kan? Bayar. Semua bayar. Nggak ada. Kalian ditipu. Nah, itulah framing-framing seperti itu kalian aminkan, terus buat nyerang saya balik, karena didasari dari roh ketakutan. Karena kalian punya roh ketakutan. Bongkar sejarah. Kenapa kita bongkar sejarah terus di sini? Ya kan? Ngawur. Oh, kita pakai data semua dari kemarin. Kita cerita genosida Batak. Ada datanya, kita nggak bohong. Ada datanya semua. Genosida yang terjadi di oleh orang-orang Melayu, ya kan? Yang menggenosida orang-orang Dayak itu. Ada datanya, kita tunjukkan itu sumbernya dari mana, ya. Termasuk yang sejarah tadi yang disebut menjajah itu, kita semua tunjukkan datanya, nggak ada yang kosong. Termasuk kita bilang kalau PKI itu yang mendirikan justru santri-santri itu. Ada semua datanya, kita nggak ada yang kita karang-karang, nggak ada pemutar balikan sejarah. Adanya kalian, orang-orang di Indonesia diperbodoh, di framing oleh para penguasa yang notabene Islam yang ingin mendirikan khilafah ini. Sekarang kan kalian lagi di framing bahwa Borobudur itu yang bikin nabinya mereka, Nabi Sulaiman, apa siapa itu. Ya kan, Gajah Mada itu agamanya Islam. Kalian sekarang lagi di framing dengan kebodohan-kebodohan itu viral sekali ya. Dan itu dipakai, wah, di media-media sosial itu diyakini. Nah, itu kalian sedang di framing. Dan itu yang kita suarakan supaya kalian jangan bodoh. Nah, makanya saya pasang badan diri saya katakan, ya kan, semua hal-hal yang kebenaran, yang itu kebenaran.
yang tidak ada yang bisa bantah. Makanya sekalian, ayo Gus Yakut sini debat sama saya. Kamu kerja apa coba? Yang Pak Ardiansyah tadi bilang, mereka punya cara sendiri. Mereka nggak kerja, percaya saya. Mereka nggak kerja. Anda itu cuma dibaca, kalian semua ya, dibacain ayat Alkitab aja udah kedepak-lepak, udah kejang-kejang, udah orgasme. Nggak ada Gus Yakut kerja, nggak ada. Nyatanya GKI masih mangkrak begitu kok. Malah sekarang tambah satu lagi, HKBP Jombang. Artinya apa? Ada yang salah. Kalian tuh dibacain ayat doang, lepak-lepak. Kalian tuh dibodohin, dihipnotis. Saya sedang membangunin kalian. Goblok lu gereja. Lihat kalian cuma dibacain ayat doang tuh sama Gus Yakut. Nyatanya ada kerja apa? Wah, dulu bikin surat edaran. Coba tunjukkan masalah-masalah gereja. Iya, sampai sekarang udah 6 bulan nggak ada eksekusinya. Nggak ada. Intinya apa? Intinya cuman buat gituan doang. Ya itu namanya Islam gigolo kekuasaan. Yang saya bilang Islam adalah gigolo kekuasaan. Dari Tante Girang yang sange. Loh itu memang begitu kenyataannya. Wow, Pak suaranya kasar sekali. Ya inilah Nabi. Nabi memang suaranya beginilah. Kalau saya suaranya nggak begini bukan Nabi dong. Jadi harus bedakan antara suara kenabian dengan suara-suara lainnya. Suara kenabian memang keras dan tajam. Tapi percayalah, hari ini saya didengar. Baik Pak, ada beberapa mungkin gini Pak. Anggaplah menurut Bapak itu benar, ya artinya Pak Paul ini benar. Apa yang selanjutnya kita harus lakukan nih? Kan sudah dibilang bolak-balik, ayo berdiakonia dan terus suarakan minoritas yang keras. Selama ini kan kalian diem saja. Sekarang saya sudah buka jalan nih, kalian sudah didengar dunia internasional. Nah, kalian diakonia yang kencang. Kalau Bapak bilang kemarin bilang terjadi chaos, kita bersuara mungkin lebih parah kita bersuara daripada demonstrasi, Pak. Karena mungkin mana ada chaos, Pak? Kita ini kan, mana mungkin ada chaos? Ya mungkin menurut Bapak nggak terjadi. Nyatanya kan nggak chaos, nggak kan? Udah saya hitung, Pak, nggak akan chaos. Nggak akan chaos, sudah saya hitung. Ya, saya bertindak, saya berhitung, Pak. Ya, nggak akan chaos. Nggak akan chaos. Justru kalau saya diam saja, maka nggak akan jalan-jalan. Justru khilafah yang akan berkuasa. Nanti tiba-tiba anak Bapak digorok sama khilafah itu, Pak. Saat ini saya teriak. Hari ini khilafah dibongkar habis-habisan. Kita telanjangin habis-habisan. Begitu mau chaos ditangkap. Wah, pasti teroris tuh udah. Siapapun sekarang yang mau bikin chaos, itu pasti teroris. Enak banget tuh Densus 88 buat nangkepnya tuh. Justru saya ini malah membantu pemerintah, Pak, supaya ini orang-orang ini keluar semua nih, orang-orang biadab radikal ini. Supaya menampakkan batang hidungnya, ketahuan sekarang siapa yang radikal, siapa yang enggak. Nasrullah itu jelas yang radikal itu harusnya ditangkap tuh. Ya kan? Sudah jelas, Anwar Abbas itu sudah jelas yang radikal. Begitu dia gerakan, udah itu hate speech langsung tangkap harusnya. Jadi kelihatan banget, nggak bakal chaos, karena rakyat juga udah capek Pak, makanya saya serukan sama gereja, ayo diakonia kasih makan, kalian ketakutan sih gereja, ya kalian gereja kebanyakan ngumpulin duit sih kenyang, jemaatnya juga tertipu, diiming-imingin, wah kasih gereja yang banyak nanti kamu diberkati, beli jet untuk penginjilan, Gundul Mupeyang buat penginjilan, buat jalan-jalan kok, buat penginjilan Gundul Mupeyang. Pak. Jadi tugas Anda sekarang adalah tinggalkanlah gereja yang megah, yang pendetanya pakai baju mewah, pakai aksesoris mewah, dan pakai mobil mewah dengan gaya hidup mewah. Tinggalkan. Ya, tinggalkan dan mulai bersekutu bersama kelompok-kelompok untuk berdiakonia, kumpulin beras. Ya, saya selalu selalu menghimbau, ayo berdiakonia. Sudah jangan kasih uang lagi lah ke gedung-gedung mewah itulah. Berhenti, stop. Ya, jangan kasih uang lagi ke Gilbert, stop, udah. Berkati. Jangan berkati orang-orang miskin di sekitar Anda. Anda kasih uang ke Gilbert, ke gerejanya Gilbert, Anda nggak akan diberkati sama Tuhan. Percaya saya, Anda nggak akan diberkati. Tapi kalau Anda kasih uang ke orang-orang miskin di sekeliling Anda kumpulin 10 orang dalam komunitasmu, 10 orang patungan, bisa kumpulin 10 juta, beli sembako. Perut yang kenyang nggak akan mudah dihasut, sehingga nggak mungkin chaos. Karena udah kenyang, mau ngapain? Ya. Setuju. Setuju. Ya. Setuju. Anda yang harus merespon nih. Sekarang saya udah buka jalan. Kalau Anda nggak ngeresponin, repot ini. Ya. Nggak ada. Belum tentu orang mau disalib lagi. Belum tentu ada orang mau disalib lagi.
Ya belum Betul, tentu. Pak, betul. Makanya mumpung ada yang mau disalib, Haleluya. Anda gerak sekarang. Haleluya. Ya, apakah saya mengutuk Indonesia? Nggak pernah saya ngutuk Indonesia. Tiap jam 5 pagi, saya sampai tidur jam setengah 3 loh, baru tidur loh. Supaya kita bisa berdoa buat Indonesia tiap hari. Anda di sana kan jam 5 pagi, di sini jam 12 malam. Kita selesai jam 2 pagi, saya baru tidur setengah 3 baru tidur saya. Loh, itu saya korban, saya bangun lagi jam 8, setengah 9 saya harus bangun, karena saya jam 9 harus ke kantor. Sekarang coba, saya di sini bayar harga, kalian di sana nggak mau berdoa. Lagi mana dong? Nggak bisa, harus bareng-bareng, nggak bisa. Nggak ada cita saya sendiri. Harus semuanya bareng-bareng. Nanti jadi revival di Indonesia. Saya nggak cerita agama Kristen nomor 1, nggak cerita. Saya lagi cerita supaya Pancasila ini bisa tegak di Indonesia, sehingga semua orang bisa menikmati ya Betul. Pancasila yang anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa Amin. ini. Amin. Bukan dari Allah Amin. SWT ya, tapi dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bukan dari Allah SWT-nya Islam, bukan, tapi dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam sila pertama itu. Gitu, Amin. harus bedain ya, Pak. Amin. Oke. Bikin 21 Di dalam jam, nama Pak. Yesus, aku singkirkan semua ketakutan dari hidup kalian, orang-orang di Indonesia. Saya patahkan, saya ikat semua roh ketakutan itu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya impartasikan roh Amin. keberanian yang dari sorga melanda Amin. Indonesia, menginspirasi orang-orang untuk mereka berani dan membuka suara, dan Amin. mereka akan bekerja, Amin. berdiam